Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Mari sama-sama kita belajar sebuah tema tentang kesombongan. Nas kita terambil dari Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru-baru ini kita sudah mendengar seorang pengusaha berinisial IS di Surabaya terjerat hukum atas ucapannya yang dianggap merendahkan seorang siswa SMA, sebut saja EV. Suatu hari, IS dan temannya mendatangi sekolah EV karena mendapat laporan bahwa anaknya EL diejek oleh EV dengan sebutan pudel. Beberapa hari sebelumnya ketika diadakan pertandingan basket antar sekolah. Dengan nada emosional, IS menemui EV dan menyuruhnya menggonggong seperti layaknya seekor pudel. IS bahkan nyaris baku hantam dengan orang tua EV sambil berkata, "Lu nggak tahu gue siapa?" Peristiwa yang viral di media sosial ini tentu saja menjadi perhatian masyarakat luas. Ada yang pro karena menganggap bahwa apa yang IS lakukan adalah bentuk pembelaan seorang ayah terhadap anaknya. Namun lebih banyak yang kontra alias tidak setuju dengan perilaku IS yang membuli EV. Atas laporan pihak sekolah EV, maka saat ini IS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Meskipun kita bisa saja berada di pihak yang pro dengan perilaku IS, karena Anda adalah seorang ayah yang akan membela anak. Namun perkataan IS, "Lu nggak tahu gue siapa" ini, mencerminkan kesombongannya. Ia menganggap dirinya di posisi yang tinggi, karena ia rupanya adalah pemilik sebuah klub malam di Surabaya. Ia kenal dengan pejabat A, pejabat B, sehingga adalah sebuah kesalahan untuk membuatnya kesal. Namun justru oleh perkataan dan tindakannya yang merendahkan orang lain inilah yang membuatnya direndahkan. Dalam hidup ini kita perlu belajar untuk merendahkan diri seperti Yesus. Ketika orang Farisi merendahkan status atau pribadi keilahiannya, berusaha mencari kelemahannya untuk menyalahkannya, Yesus justru menjawab dengan sikap yang lemah lembut. Bukan artinya kita lebih memilih diam saja ketika ada orang yang membuli atau merendahkan kita, atau memperlakukan kita dengan tidak adil. Namun, kerendahan hati kita perlu kita ungkapkan bukan dengan emosi dan kekerasan, melainkan dengan kesabaran dan kelembutan hati. Amsal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Karenanya, ketika kita sabar, kita menunjukkan kerendahan hati. Dan itulah yang mendahului kehormatan dari Tuhan. Amin.